Setidaknya ada 267 perusahaan tercatat yang terancam tersingkir dari Bursa Efek Indonesia, BI, apabila gagal memenuhi ketentuan porsi saham yang beredar di publik, free float, dari 7,5% menjadi minimum 15%. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I. Gede Nyomanietna, mengatakan dari total 267 emiten yang belum memenuhi ketentuan baru, 49 emiten memiliki kontribusi dominan terhadap kapitalisasi pasar, market cap. Saat ini BI bersama Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan langkah pendampingan agar emiten dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dukungan regulator diarahkan pada pemetaan aksi korporasi yang bisa ditempuh perusahaan untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik. Meski demikian, Nyoman mencatat sanksi tetap menanti bagi emiten yang tidak menunjukkan perbaikan. Emiten yang gagal memenuhi ketentuan free float 15% berpotensi dikenakan sanksi berjenjang, mulai dari denda, suspensi perdagangan, hingga delisting atau penghapusan pencatatan saham. Ancaman tersebut bahkan telah masuk dalam draft perubahan peraturan BI yang tengah difinalisasi. Terkait masa suspensi, BI memberikan waktu maksimal 24 bulan bagi emiten untuk melakukan pembenahan. Jika dalam periode tersebut tidak ada langkah konkret, BI akan melangkah ke tahap paling tegas. Asosiasi Emiten Indonesia, AEI, menyarankan kepada otoritas pasar modal agar penyesuaian porsi kepemilikan saham publik alias free float 15% diterapkan secara bertahap atau step by step. Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono, mengatakan peningkatan free float idealnya tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan bertahap. Pendekatan step by step dipandang lebih realistis karena memberi ruang bagi emiten dan pasar untuk saling menyesuaikan. Jika pada tahap awal saham yang dilepas dapat terserap dengan baik, barulah emiten dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, apabila respons pasar kurang optimal, strategi dapat dievaluasi dan disesuaikan. AEI memandang peningkatan free float menjadi 15% merupakan upaya regulator pasar modal memperbaiki kualitas emiten. Untuk jangka panjang, jika pasar modal ingin naik kelas dan sejajar dengan pasar global, maka emiten yang tercatat di dalamnya juga harus memiliki standar kelas dunia, baik dari sisi fundamental, tata kelola, transparansi, maupun kinerja bisnis. Dengan kualitas emiten yang lebih baik, basis investor pun diharapkan semakin luas, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari investor global. Menurutnya, peningkatan porsi saham publik penting untuk memperdalam likuiditas, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pasar menyerap saham. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.